Kita lanjutkan ya, teman-teman. Setelah tadi kita membuat sensor warnanya, maka kita akan buat layarnya itu bisa berhenti ketika menyentuh labirin-labirin. Nah, bagaimana cara membuat kondisi yang berhenti? Kita akan menggunakan rumus. Kak, Tapi sebelum ya, Danis? ini kok aku tadi pas aku lagi di scratch-nya, terus tiba-tiba kan Rehan keluar, kakak jadi hostnya. Aku tiba-tiba nggak bisa masuk ke scratch-nya, kak. Kenapa tuh Danis nggak bisa masuk chat? Itu nggak berpengaruh sayang. Kalau misalkan Rehan tiba-tiba keluar Zoom itu karena jaringannya Rehan. Terus kalau tiba-tiba Kak Itu Wita jadi ada tulisan biru-biru di situ, suka itu keluar sendiri, kak. mana Kalau di ada tulisan di sini, itu ada tulisan Kak Witan no host itu aku udah keluar dari scratch-nya tiba-tiba kayak terus aku masuk lagi nggak bisa. seharusnya gini Danis, kan kalau misalkan Danis buka scratch-nya Danis sendiri itu nggak apa-apa. Misalkan Kak Wita tiba-tiba keluar atau Raihan tiba-tiba keluar itu nggak apa-apa. Karena yang Danis buka itu scratch-nya Danis sendiri. Jadi harusnya tidak ada kendala untuk membuka Scratch. Tapi kalau misalkan tiba-tiba Danis keluar Zoom itu baru ada pengaruhnya biasanya. Tapi kalau Scratch itu kan yang buka Danis sendiri di laptopnya Danis. Kak Wita kan Oh, nggak tahu Danis apa Scratch-nya gimana. Coba Danis ulangin buka link Scratch-nya. udah bisa kak, Oke, jadi kalau Scratch itu teman-teman yang megang sendiri ya, sudah meskipun bisa. Kak Wita tiba-tiba keluar Zoom atau misalkan hostnya pindah ke yang lain tuh, kalau Scratch tetap teman-teman yang megang sendiri. Kalau Zoom itu baru ada pengaruhnya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi setelah membuat sensor tadi, kita akan membuat playernya bisa berhenti kalau menyentuh labirin. Oke. Nah, Nah, untuk membuat itu, kita nanti akan menggunakan sebuah rumus. Tapi sebelum membuat atau menggunakan rumus, kita masukkan dulu kode move. Move itu kan tadi yang kita gunakan untuk membuat bergerak. Maka sekarang yang mau kita buat untuk memerintahkan sprite-nya berhenti juga dari move. Tapi move-nya nanti kita beri sebuah rumus. Paham? Oke. Kalau sudah teman-teman, karena move-nya untuk tadi menggerakkan dan sekarang move-nya juga yang akan bisa menghentikan dia, kita akan masukkan rumus pengurangan. Yang artinya apa teman-teman? Yang artinya adalah jika nanti dia menyentuh warna labirin kita, maka pergerakannya itu akan kebalikan dari kecepatan yang kita pilih gitu. Pergerakannya itu menjadi kebalikannya sehingga kita gunakan rumus pengurangan. Lalu karena dia nanti akan menjadi kebalikan dari seharusnya dia yang bergerak, kita gunakan nol yang artinya adalah posisi di mana dia berada saat ini dikurangi dengan kecepatan yang tadi kita punya gitu. Karena dia diam, maka posisinya adalah nol, tidak bergerak ke arah manapun. Karena dia nol, maka dia juga akan dikurangi dengan kecepatan yang dia punya. Kenapa kok dikurangi? Karena dia itu tidak berpindah tempat, sehingga kecepatannya juga stabil atau konstan. Sudah bisa ditambahkan? kak, kak, Ya? udah. Itu yang di atas itu punya kakak yang move
Itu di speed dikurang sama apa itu? Ini sayang. Kalau Iya, nol itu artinya apa sih? Nol itu artinya player kita itu nggak bergerak ke arah manapun nanti saat menyentuh labirin. Ya udah dia diem aja di situ. Nol artinya kan angka yang dia itu tidak ditambah. Kalau misalkan teman-teman ingat bahwa setiap pergerakan itu akan menambahkan titik koordinat, maka jika dia nol, dia itu artinya diam, nggak kemanapun. Kalau misalkan teman-teman isi misalkan angkanya 10 atau 12 atau berapa, itu artinya dia sudah bergerak atau bisa bergerak. Tapi kalau nol itu dia hanya diam. Paham? Oke, good. lah, Nah, tembus. Apa? Dikurang speed. kenapa kok dikurangi speed? Jadi yang pertama adalah karena dia diam ya teman-teman, maka dari posisi dia bergerak itu, speednya itu akan menjadi kebalikannya gitu loh teman-teman. Harusnya kalau misalkan dia bisa bergerak, kan kecepatannya terus berjalan. Tapi kalau dia diam, berarti kan kecepatannya juga tidak berjalan, yang menghentikan dirinya sendiri. Sehingga kita gunakan posisi dia diam dikurangi dengan kecepatan yang tadi kita tentukan. Paham? Paham. Oke. Tentunya ikutan. Gimana, Rena? Hantunya ikutan nggak bisa ditembus. Hantunya masih bisa ditembus. Coba sekarang teman-teman Yang dulu gerakin ininya. Apa playernya terus sentuhin ke labirin. Diem nggak? Atau bisa bergerak? Diem? Iya, dia masa akan gamenya itu diam. kayak gimana? Apa? Oh, saya nembus. Iya, maksudnya dia tidak menembus. Artinya dia harus mencari arah yang lain. Bisa semuanya? Iya, bisa. Danis bisa, Danis? Bisa. Oke, good. Jadi itu adalah tujuan kita, teman-teman. Supaya playernya itu diam dan tidak menembus tembok, maka kita gunakan pergerakannya itu nol atau dia itu tidak menunjukkan titik koordinat lain yang menambah nilai angka dikurangi dengan kecepatan yang tadi kita pilih. Gitu, teman-teman. Nah, karena untuk membuat gerakan dari playernya sudah selesai, maka sekarang teman-teman boleh diklik file kemudian save now dulu projectnya. Kita udah selesai ya? Iya, tadi kan dari awal kita lebih awal ininya. Iya. Ya, teman-teman, nanti untuk enemy-eneminya ini, teman-teman juga perlu untuk mengatur posisi awalnya ya. Jadi, Kak Wita harap teman-teman bisa memilih masing-masing enemy ini menyebar. Paham? Jadi enemy-nya jangan dijadikan satu, misalkan hanya di titik sini aja gitu. Jangan ya. Dia harus memiliki posisi masing-masing juga. Jadi teman-teman silahkan dipilih, misalkan enemy satu di atas, enemy dua di bawah, enemy yang ketiga di tengah. Nah, itu boleh. Jadi teman-teman pastikan eneminya menyebar supaya nanti saat dia bergerak itu dia bisa menjadi hambatan untuk playernya. Jadi supaya gamesnya lebih menantang, maka posisi-posisi eneminya ini harus kita sebar. Gitu ya teman-teman? Oke? Tapi nggak boleh satu tempat. Iya, kalau bisa jangan satu tempat. Karena kalau misalkan nih, Kak Wita kasih contoh ya teman-teman. Misalkan Kak Wita itu kumpulin eneminya Kak Wita di sini semua. Misalkan gini, di sini semua gitu ya. Nah, ketika Kak Wita mulai gamesnya, biasanya enemy ini hanya akan bergerak pada arah yang terdekat terlebih dahulu. Ketika dia hanya bergerak pada arah yang terdekat,
maka playernya Kak Wita ini bisa aja langsung lurus jalan menuju ke rumah dengan cepat. Sehingga games kita nanti kurang bervariasi. Oke? Oke. Oke. Kalau sudah oke semuanya, silakan disimpan proyeknya. Jangan lupa dirapikan laptopnya. Terima kasih sudah bersikap baik hari ini. Kamu tak gak mau dirapikan. Itu lagi. Kenapa? Pas aku di file save now, pas misalnya saving project di sana itu dia saving project terus nggak selesai. Kalau seperti itu berarti ada kendala jaringan. Solusinya adalah save to your computer. Sebentar. Ada? Save to your computer. Iya, udah. Gitu aja. Oke. Jadi pastikan kalau membuka Scratch itu jaringannya stabil agar bisa disimpan pada akunnya. Tapi kalau tidak bisa disimpan pada akunnya nggak apa-apa. Bisa disimpan di komputer. Gitu ya teman-teman. Sudah selesai untuk hari ini. Sampai jumpa Udah minggu lewat depan. 3 menit. Iya, dadah. Jadi